Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, bagaimana dengan riwayat ada malaikat Jibril ini ya, yang menjejalkan lumpur ke mulut Fir'aun saat ia mau mengucapkan syahadat? Tidak mau mengucapkan syahadatnya, karena Fir'aun juga tidak tahu. Fir'aun hanya tahu bahwa amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Mungkin belum sampai kepada Fir'aun untuk masuk Islam itu harus asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tahu mungkin ya. Jibril juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas Jibril benci kepada Fir'aun, berpihak kepada Nabi Musa, tidak ingin kemudian Fir'aun ini masuk surga. Sementara Jibril tahu man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Jibril bukan robot kan? Jibril malaikat, bahwa taat kepada Allah tapi punya perasaan, punya pembelaan. Jibril tidak mau Fir'aun yang hampir 500 tahun mengaku sebagai Tuhan, menyesatkan manusia, disembah-sembah, tiba-tiba masuk surga. Karena akhir ucapan dalam hidupnya la ilaha illallah, maka disumpah. Ya. Ini menunjukkan bahwa para malaikat itu punya kehendak, punya istihad. Ya. Bukan robot tadi, bukan seperti hewan. Hewan itu semuanya sama, taat kepada Allah, tapi kan terpaksa ya. Terpaksa memang seperti itu, tapi dalam rangka taat kepada Allah dibikin aturan seperti itu. Cicak makan serangga misalnya, harimau makan kijang misalnya, kucing makan tikus misalnya. Ya dia nggak bisa berkelit, memang seperti itu dengan terpaksa. Malaikat tidak seperti itu, ada istihad. Apakah hanya dengan bekal ilmu mengenal siapa Allah bisa selamat dunia dan akhirat? Kalau betul-betul mengenal dengan sebenarnya, rububiyahnya dia tahu persis, uluhiyahnya dia tahu persis, asma wa sifatnya dia tahu persis, insya Allah maka akan membawa dia kepada ketaatan demi ketaatan. Ya. Seandainya tidak beramal karena sesuatu, ya ingat hadis Bitokoh. Hadis Bitokoh akhirnya masuk neraka apa masuk surga? Surga ya. Apalagi dengan beramal. Ingat ucapan Aisyah yang memahami dakwah Nabi diawali dengan tauhid. Aisyah mengatakan seandainya Nabi datang langsung mengatakan jangan minum khamar, jangan main riba, jangan berjudi, jangan berzina, tidak ditanamkan tauhid dulu, maka zina akan tetap dilakukan, khamar akan tetap diminum, dan seterusnya. Itu pemahaman Aisyah. Tentu lebih baik dari pemahaman kita semua. Kita ikuti pemahaman Aisyah dan para sahabat bahwa dakwah diawali dengan tauhid, dengan mengenal Allah sebaik-baiknya dalam tiga itu, insya Allah. Dan terbukti insya Allah. Majelis-majelis yang mengajarkan tiga tauhid itu, lihat perilaku mereka jamaahnya sehari-hari. Apa ia nggak pernah sholat subuh kesiangan, kemudian bermain riba, suransi, dan seterusnya? Insya Allah. Bandingkan dengan majelis-majelis jamaah yang tidak mengajarkan tiga tauhid. Beda kan? Apakah termasuk bid'ah bila merutinkan istighfar taubat di setiap sujud? Iya, kalau merutinkan kan seolah membuat syariat. Kalau memohon sesuatu di kala sujud karena memang sedang dekat-dekatnya kita dengan Allah, silahkan. Dan doanya jangan doa ibadah, tapi doa
masalah doa permohonan, jangan doa ibadah. Doa ibadah harus mengikuti contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti doa habis adzan, mau tidur, bangun tidur, masuk masjid, keluar masjid. Ini kita harus mencontoh Nabi SAW. Tidak boleh dirubah sedikit. Apakah sifat buruk seorang anak diakibatkan karena sifat buruk orang tua? Memastikan tidak boleh. Memastikan tidak boleh. Dan banyak contoh yang menentang. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Ya. Siapa anaknya Nabi Nuh? Kan'an itu. Kan beda jauh. Ya kan? Bahwa menurun mungkin. Mungkin saja. Karena sifat menurun itu bukan hanya raut muka, bukan hanya fisik, tapi kadang juga sifatnya, perangainya. Ya. Kalau agama kan otomatis tuh, ya kan? Agama anak otomatis mengikuti agama orang tua. Kecuali ada sesuatu keluar dari hukum asal. Dia keluar dari Nasara masuk Islam misalnya. Ada sesuatu. Kalau penggunaan pengharap buat anak, kalau Iya, uang riba, uang haram tidak boleh kita gunakan untuk apapun. Buat anak, buat istri, buat pendidikan, bahkan buat sodako, fakir miskin. Kecuali memang sudah ada, bukan nyari-nyari ya. Tiba-tiba ada uang riba nih 5 juta, masa mau dibuang? Ya silakan pakai miskin, ya. Apalah ya, untuk sarana umum atau apa. Bukan kemudian nyari-nyari. Ya, bapak-bapak barangkali punya uang riba nih, atau dengan istilah ghairu thayyib, ya. Ini nggak pantas seperti itu. Masa nyari-nyari uang riba? Itu sudah ada uang riba nih, mau dikemanain, masa dibuang? Bukan kemudian nyari-nyari diumumkan. Ini putus asa ya, seolah sempit sekali gitu, seolah bakhil sekali kaum muslimin itu. Jangan itu buruk sekali. Apalagi buat masjid, buat ini, jangan. Dan berdosakah orang tua jika mengucapkan keburukan bagi anak? Ya, apalagi ayahnya, ibunya tahan mulut ya. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat buruk untuk anak, apa istilah kita nyumpain begitu ya. Maka emosi apapun orang tua, terutama ibu, tahan. Kalau perlu doakan ya. Anak bandel didoakan. Nah, kisah katanya saya sudah sewaktu kecil nakal, ibunya marah ya. Ibu doakan mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Doanya kan bagus ya. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.